Microsoft Office spesialisnya. Kebetulan hari ini Bapak sedang berhalangan hadir, sedang hadir, tapi saat ini kelasnya akan saya pegang dulu ya. Jadi teman-teman untuk soal latihannya boleh di-download dulu di grup tadi. Jika sudah, saya izin share screen dulu. Kita langsung bahas untuk soalnya. Ini yang di-share di grup ada folder simulasi 2, terus kemudian ada file objective trial dan task trial ya. Jadi untuk lembar pengerjaannya itu yang objective trial 1 dan soalnya ada di task trial 1. Mungkin yang kedua itu Untuk teman-teman, halo? Ini nggak masuk. Maaf, suara saya masuk tidak ya? Masuk, Mas. Oke, makasih. Ini soalnya ada dua ya. Yang pertama itu di file yang task trial 1 ini, itu yang soalnya bagian yang ini, yang di bawah. Sementara untuk lembar pengerjaan kita itu yang objektif trial 1. Berhubung ini kita juga sekaligus untuk simulasi, kita langsung coba masuk aja ya di bagian sini. Yang di pertama itu bahas patch border. Kira-kira ada yang ingat nggak patch border itu di bagian mana? Di desain, Mas. Sih? Iya bener, di desain ya. Di bagian desain sini, yang ini sebelah nomor 4 dari kiri ada bagian desain. Kemudian kita masuk ke patch background, lalu masuk di bagian patch border. Nah, untuk yang di sini itu kita bisa pilih sesuai dengan soal yang ada. Ini khusus yang ini ya. Saya izin kecilin dulu. Oh. Ini tuh soal yang pertama itu masuk ke patch border. Nanti kita masuk ke desain, kemudian patch border, lalu kita atur sesuai dengan perintah soalnya. Settingnya itu box, berarti untuk yang pertama kita atur garis kotaknya dulu. Ada pilihan yang shadow 3D, karena dari soal mintanya box, berarti kita klik yang box. Kemudian warnanya bagian di sini yang di bawah style itu dipilih warna orange, aksen 2. Ini yang orange, ini aksen 2. Kita klik, kemudian width-nya itu atau tebal dari garisnya ditentuin juga sesuai dengan soal, 1,5 poin ini. Kemudian perlu diperhatikan juga pada soal ini ada yang tulisannya apply to the whole document. Berarti untuk penggunaan patch bordernya kita apply to whole document yang di bagian sini. Lalu di OK-in. Nah, kemudian patch bordernya sudah terbentuk ya untuk di lembar jawaban kita. Kemudian kita langsung masuk ke bagian 2. Ini ada pengaturan margin, modify the margin. Untuk modify the margin itu masih ada yang ingat gimana? Masuk ke layout. Di layout ya. Di sini bagian kanan dari desain. Di sini kita bisa ngatur tentang modify margin. Nah ya, ini kelihatan ya, paling kiri dari page setup itu ada tulisan margin.
Ini tinggal kita klik, lalu silakan pilih yang ini, custom margin biasanya, untuk mengatur margin sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena dari soal itu mintanya masing-masing adalah 0,78 inci atau 2 cm, tapi karena tidak ada pengaturan di sini ya. Ini kan ada peraturan yang sudah di custom oleh Word sendiri, tapi karena tidak ada, kita bisa pakai yang custom margin. Ini sini. Nah, ini nanti teman-teman perlu perhatikan juga, tiap komputer kita itu beda-beda. Kalau di komputer saya hitungannya itu pakai inci secara defaultnya ya. Tapi teman-teman nanti boleh jadi pakai yang sentimeter. Nah, biasanya tiap soal itu ntar diberikan dua opsi, inci sama senti. Tapi bukan berarti nanti ketika teman-teman komputer defaultnya ada inci, lalu teman-teman masukin satuannya itu pakai sentimeter, komputernya tidak paham. Nanti dia secara otomatis bakal mengkonversi tiap-tiap satuan unit tadi sesuai dengan default komputer masing-masing. Tapi karena kebetulan komputer saya inci, kita pakai hitungan yang inci aja. Yang ini 0,78. Untuk komanya itu nanti perlu diperhatikan juga, pakai simbol titik, bukan koma ini ya, tapi simbol titik seperti ini. Kita ini aja. Nah, ini saya salah lagi. Untuk yang ini pakai koma, jangan titik. Gitu. Nah ini, nah jadi otomatis ya. Jadi saya minta maaf, ini salahnya di sini ya. Kalau nanti di soal itu dia 0,78, untuk di komputer kita ketika input margin yang di bagian sini, itu cara menggunakan titiknya adalah koma, bukan titik. Oke, kita masuk lagi ke bagian 3 yang import text. Nah, ini kita mulai masuk untuk ini, menggunakan file dari, lalu kita menggunakan teks dari file lain, lalu di insert pada nomor pengerjaan kita. Kira-kira untuk nomor 3 ini ada yang tahu gimana caranya? Ada di insert, Mas. Iya bener. Ini 1, 2, 3 yang kerjain Mbak Ardia semua ya. Berarti di insert. Kalau di insert itu ingat saya bukan di insert ya Mbak. Kayaknya kita pakai file. Kalau nggak salah saya. Itu. Kalau misal di insert, Mbak Ardia tahu bagian mana ya? Untuk masukin filenya. Masuk di textbook bukan, Mas? Yang di text box. Iya. Ini ya. Yang ini. Iya. Nah, ini tuh textbook ini tuh digunakan untuk masukin paragraf. Iya, atau catatan. Maaf, karena nggak di textbook. Nggak apa-apa. Terima kasih ya Mbak Ardia. Untuk import teks itu biasanya kita pakai ini, submenu dari file. Di sini itu kita ada pilihannya. Seingat saya di info kalau nggak salah saya. Saya sedikit lupa kalau lagi insert file. Di beginning of the document. Oh itu. Di insert kayaknya Mas. Di insert ya. Di sini dulu ya. Kita masuk dulu. Tadi perintahnya letakkan kursor di beginning of the document. Bagian awal dokumen, berarti di sini. Kemudian tadi itu dari Mas siapa tadi Mas? Terus ke objek Mas. Mas Yuza ya. Insert. Terus Objek. Objek. Ya. Ini. Submenu teks ya. dulu. Ini. Ya. Terus text from file. Iya kayaknya Mas. Oke, kita coba aja Mas, gak apa-apa. Saya juga kadang lupa-lupa sih. Kebetulan saya simpannya di sini, yang bagian sini ya. Simulasi 2. Lalu ini ada pilihannya nih, file source-nya text trial 1 Krakatoa preface docx. Berarti yang ini. Kita coba insert. Nah, iya benar. Kita coba buka file dari folder pertama ya. Yang ini, Krakatoa preface. Itu isinya apa? Nah, Krakatoa preface file itu isinya adalah dari judul Krakatoa, kemudian ada satu paragraf tentang sejarah Krakatoa nih di Indonesia. Yang kita masukin berarti benar ya, dari judul sampai di ini. Oke, terima kasih Mas Filza ya untuk yang nomor 3. Ya Mas, sama-sama.
Mbak Ardia sama ini masuk sebentar. Bikinin dulu. Oke, terima kasih. Kita masuk ke yang 4 ya. Modify title style. Nah, ini kita setelah kita masukin salah satu file dokumen ke dalam lembar pengerjaan kita punya judul atau font yang jadi judul ya, bagian Krakatau title. Di sini di soal nomor 4 kita diminta untuk mengubah modify title style-nya. Untuk mengubah title style itu ada yang tahu di mana? Di home, Mas. Di home. bagian Di home, terus di style. Nanti diklik kanan langsung modify. yang di bagian sini ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Mbak Ardia. Untuk yang di bagian modify style itu kita masuknya di bagian home. Nah, jangan ini ya. Kalau seingat saya di bagian desain itu, nah yang ini agak ketipu ya. Kalau yang ini itu namanya untuk mengubah tema dari lembar pengerjaan atau Word kita. Tapi kalau khusus untuk mengubah style itu kita masuknya di submenu home yang di bagian sini. Kita di sini karena tidak diminta untuk mengubah seperti tema. Kalau tema kan kita ubahnya ada nama temanya ya, kayak gini. Ini nama temanya center. Kalau ini namanya black and white. Tapi kalau untuk mengubah style itu kita bisa pakai yang bagian ini kalau nggak salah saya. Oh yang ini apply style ya. Saya lupa lagi di option ini kayaknya. Nah yang ini style formatting ini kalau nggak saya. Modify the title style document style colornya diubah jadi orange facing after. Tunggu, ini kayaknya yang nomor 4 tadi selain pakai style ini kira-kira ada yang punya pendapat lain nggak cara ngubahnya gimana? Ada yang tahu? Karena ini dia dia minta untuk ganti spacing and color accent ya. Coba itu diklik kanan, Mas. Yang ini kemudian ya. Terus masuk ke style itu loh. Klik style ini. Itu kan title nanti diklik kanan juga. Diklik kanan juga. Terus modify ini. Iya. Nah, berarti masukin tadi ya, berarti. Kalau format coba Mas, terus di paragraf. Buat ubah spacing afternya. Ini loh format bawah kiri. Format. Kemudian paragraf. masuk ke paragraf. Nah, sini bisa ngubah ini ya, spacing afternya ya. Yang di sini. Iya, ini. Kemudian 6. Oke. Terima kasih Mbak Ardia. Ya, Mas. Kayaknya yang jadi astos besok Mbak Ardia aja deh. Jadi untuk yang ini benar ya, Mbak Ardianya bisa ngubah seperti ini. Bisa pakai yang modify style karena perintahnya diminta untuk modify title style. Berarti kita diminta untuk modify jenis dari title stylenya. Kalau untuk ini kita coba ulang lagi. Dari sini juga bisa kemudian masuk style, lalu di sini klik kanan, atau bisa langsung di sini juga klik kanannya. Kemudian dimodify. Nah, ini jangan diganti. Yang diminta ganti hanya untuk color dan spacing afternya. Untuk color itu kita bisa ubah di sini. Ya di automatic ini ada pilihannya color accent 2 tapi darker 50. Berarti yang ini paling bawah. Terus formatnya kita ubah dari paragraf. Spacing afternya itu 6.
Lalu di oke. Nah, ini udah berubah ya. Jadi yang diubah itu stylenya. Modify stylenya ini. Oke. Yang jawab lagi Mbak Ardia. Diterusin dulu aja bentar. Oke. Kita masuk yang ke soal nomor 5. Itu apply a style to a text. The 5 heading in the document. Nah, ini kita diminta untuk nyari heading di setiap dokumennya ya. 5 heading. Kalau untuk cari biar cepat, itu jangan lupa kita bisa pakai view. Kemudian ada navigation pad. Bisa dipilih di sini heading. Ini kita nggak punya heading sama sekali. Terus gimana cara untuk heading itu kayaknya kita bisa pilih di sini. Satu, yang ini headingnya. Kayaknya ada pilihan dari soalnya. Heading yang 5 heading itu yang mana aja? Yang diminta itu ada yang where is Krakatoa, seperti yang ini. Kemudian Krakatoa eruption. Lalu ada what caused the eruption. Terus di bagian bawahnya juga ada global impact of Krakatoa. Dan yang terakhir itu Krakatoa today. Itu yang paling bawah ini. Untuk apply style ini sih kayaknya kalau saya tanya kayaknya Mbak Arde jawab lagi. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gimana cara apply style? Masuk ke home, Mas. Masuk ke home. Ya, Mas Fatia. Iya, Mas. Kenapa saya baru dengar suara kamu sekarang? Baru terkumpul, Mas, nyawanya, Mas. Oh iya. Gimana Mas tadi? Kita blok dulu ya yang mau kita kasih style gitu. Terus masuk ke home. Terus di bagian atas tuh, Mas, bagian style bisa pilih heading 1. Di bagian style sini pilih 3 dari kiri, Mas, ya. ini. Terus kita klik. Iya, klik aja. Oke. Nah, berarti untuk yang selanjutnya juga sama ya. Tinggal di sini di blok lalu diklik. Nah, kemudian di global impact of Krakatoa ini jangan lupa. Ini. Terus yang terakhir Krakatoa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini udah kelihatan ya. Ternyata yang 5 yang kita bikin tadi heading 1 itu dia sudah masuk di bagian navigation pane bagian heading. Dia ada Krakatoa eruption, global impact, sama Krakatoa today. Sesuai dengan soal yang sudah diberikan di objektif task trial ini. Oke. Terima kasih Mas Fatih. Sama-sama. Oke. Yang keenam, section break. Ini section break ini biasanya digunakan untuk ini ya, misahin antara page 1 dengan page 2 biar untuk editan di atau format pada halaman 1 dengan halaman selanjutnya itu bisa dibedain gitu. Untuk section break ada yang tahu ini gimana caranya? Di layout, Mas. Pada Layout. heading what caused the eruption. Nih. Gimana tadi Mas? Siapa yang jawab tadi? Di layout, Mas. Oh iya. Di sini ya. Sebelum kita masuk ke layout kita ngapain dulu Mas? Teks ke heading yang what caused the eruption sebelumnya, Mas. Di sini ya. Sebelumnya ya, berarti di sini ya. Iya. Oke, terus kita masuk ke Layout. layout. Terus yang break itu. Break. Terus next back. Terus yang next page ya. Yang ini ya. Section Iya. baik. Kalau kita klik, wah, apa nih? Kok jadi turun? Ya, memang turun kayak gini ya, karena kan kita minta untuk ini, kita ngasih break antara paragraf satu dengan yang selanjutnya. Kebetulan pada soal kita diminta untuk nge-break heading nomor 3 yang ini, cause the eruption, itu dia agar masuk ke dalam page selanjutnya gitu. Jadi dia tidak bersamaan dengan heading 1-2 pada satu halaman, tapi dipisahkan ke halaman selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Tadi Mas siapa Mas? Saya lupa. Irsyad, Mas. Mas Irsyad. Ya, terima kasih ya Mas Irsyad. Ya, Mas. Sama. Oke. Yang 7. Import text itu tadi kayaknya udah kita bahas juga di nomor 3 yang dijawab sama Mas Filza. Tapi nggak ada bedanya ya. Tetap sama, import text lagi, insert text from file. Berarti kita kerjain sendiri ya ini.
di bagian teks where is Krakatoa. Berarti heading pertama ini masih kosong. Teks below-nya berarti di sini. Jangan lupa. Nah, kita coba masukin di sini aja. Kita masuk ke file tadi ya, yang setelah kita mau insert file dokumen X, itu ada bagian di foldernya text trial 1 where is Krakatoa. Dan di insert aja. Nah ini. Tapi kalau misalnya kita coba lihat nih, kalau kita insert di sebelah dari heading, nanti otomatis headingnya berubah jadi salah satu bagian dari filenya di teks biasa. Karena ini diminta untuk di bawah below, nanti kita tinggal enter aja nggak apa-apa. Kemudian kita ulang lagi tata cara yang di awal, masukin yang ini text trial yang Krakatoanya. Jadi ketika kita insert di bawah dari headingnya tidak akan menjadi bagian dari paragrafnya. Jadi dia tetap ada style atau format paragraf di bagian where is Krakatoanya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ketemu soal seperti ini, tapi ini kan dia minta below, tapi below-nya nggak ada loh, ya kan? Antara heading 1 dengan 2 itu nggak ada jarak baris. Tinggal di enter aja itu nggak apa-apa. Ya. Buang aja ke sini. Oke. Kita masuk ke yang di objektif 8, yang ini kolom. Untuk kolom itu ada yang tahu di mana? Pemilihan menu home kolom. Teman-teman nanti perlu diperhatikan juga ya, kolom yang di sini itu, yang kalau nggak salah itu mintanya di bagian layout atau desain, kan bukan bagian dari table. Kalau kita tahu untuk insert table itu memang ada baris sama kolom, tapi kalau ketika diminta untuk kolom aja itu dia di bagian layout yang di bagian sini untuk pemilihan kolomnya. Kita masuk ke coba soalnya. Pada bagian teks the volcanic island to perbuatan creator, di bagian bawah bagian where is Krakatoa, jadikan paragrafnya itu menjadi kolom sebanyak 2 kolom. Nah, ini dia tidak diubah jadi table, tapi kita menggunakan fungsi untuk membentuk kolom dari menu sub, menu layout. Kita masuk lagi coba di teks the volcanic island buat yang ini, hingga ke perbuatan set creator buat yang ini ya, ke paragraf ketiga, dari paragraf pertama sampai ke paragraf ketiga kita blok. Setelah itu kita arahkan kursor kita ke bagian page setup layout ini, kolom, pilih 2 karena yang diminta dari soal itu number of kolomnya 2, lalu di klik 2 aja. Nah, dia secara otomatis akan menjadi 2 kolom. Ketiga paragraf tadi yang awalnya lurus ini vertikal, diubah lagi jadi kolom. Jadi ada 2 teks paragraf tadi diubah menjadi 2 kolom. Ini tampilannya lebih menarik seperti ini ya. Oke, kita masuk ke bullet list. Nah, ini insert bullet list. Kita nggak pakai list yang ada di Word, tapi kita bakal masukin list yang kita punya, atau bullet list karakter, gambar, simbol yang kita punya untuk digunakan di lembar catatan kita. Kira-kira ada yang tahu untuk Masuk ke home, Pak. Masuk ke home? Ya. Oke. Terus di grup paragraf, itu yang 3. Yang ya, yang ini. itu. Yang sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri, terus itu nanti diklik panahnya, define new bullet. Define new bullet. Oke, ini muncul pop-up menu baru, Mbak. Gimana dong? Jadi tadi mau ngomong nggak jadi, Kak? Bu, ini benar sih sebenarnya, Mbak. Tapi kan ini ya, ada pop-up menu baru. Kalau menurut Mbak Ayu, kita masuk ke mana nih? Berdasarkan soal ya. Ini soalnya kita punya
define new bullet, kemudian bullet karakter, bullet trial 1 exposure. Kita coba cek folder kita. Bullet trial exposure itu dia gambar, Mbak. Gambar. Jadi kalau kita di sini, kita pilih yang mana, Mbak? Pakai yang picture, Kak. Pakai yang picture, ya benar. Berarti kita masukin gambar untuk bullet yang terbaru itu menggunakan picture ini. Nah, ini ada pilihan selanjutnya, ada pop menu baru, insert picture. Karena kita udah punya filenya, kita tinggal pilih yang from a file aja. Lalu kita locate di mana kita tadi menyimpan filenya. Masih 2 ini. Nah, ini dia secara otomatis bakal menjaring atau memfilter pada folder ini bagian file mana saja sih yang termasuk gambar gitu. Itu yang untuk ini kita pakai yang ini aja. Lalu kita insert. Nah, ini kita oke kan. Tapi jangan lupa, karena soal sebelumnya itu dia minta pada each of paragraph yang di Krakatoa ini kita blok dulu. Lalu baru kita define new bulletnya seperti tadi. Tapi karena kita udah bikin bullet baru tadi, dia udah otomatis masuk ke dalam ini. Use bullet yang kita punya, jadi tinggal kita klik aja. Nah, gitu ya. Terima kasih Mbak Ayu. Oke, Kak. Oh, Ayu 9 nih. Oke. Lah, ternyata kita ada soal yang kurang nih, Mbak Ayu. Masih ada 2 lagi yang belum diselesaikan. Indent bullet position sama text indentnya. Kira-kira kalau gini gimana, Mbak Ayu? Coba diklik bagian bulletnya, Kak. Oke, kita klik bagian bullet ini ya. Nah, kemudian Klik kanan. klik kanan. Nah, itu adjust this indent. Adjust this indent. Terus pilih yang mana? Indent bullet position-nya berarti diatur jadi 2,5, berarti tetap aja, Kak. Berarti 2,5 ya. Coba diperhatiin lagi untuk yang bullet position di komputer saya itu dia pakai satuan inci. Kita tetap pakai 25 atau Berarti kita pakai 0,9. 0,09. Ya. Yang 0,9 ya. Ya. Kemudian yang text indentnya 0,29 juga. Oke. Gitu. Terus Oke nih. Nah, iya. Itu benar tuh caranya. Untuk mengubah indent bullet position dan text indent itu kita bisa klik ini ya, kemudian klik kanan, lalu adjust text indent, atau masuk ke sini itu bisa langsung dari sini kalau nggak salah. Oh, ternyata bisa. Coba klik kanan untuk klik sini dulu, lalu di klik kanan, kemudian adjust text indent. Oke, terima kasih Mbak Ayu. 9. Sama-sama. Ini kita masuk ke yang poin 10. Convert text to table and modify the table. Nah, ini permainan untuk table yang di bagian home. Kalau teman-teman ingat, kita pilih dulu ya teksnya. All tab text from eruption country ring of fire di bawah heading global impact of Krakatoa. Untuk save waktu teman-teman scroll lembar jawaban, kita masuk ke navigation pane lalu klik yang heading. Nih. Nah, bagian ini ya. Ini yang bagian ini tuh kita diminta untuk mengubah ini semua menjadi sebuah teks yang diletakkan pada table. Untuk convert text to table, ada yang masih ingat gimana? Insert, Kak. Oke, Mbak Ayu lagi. Berarti kita masuk insert ya, Mbak. Terus di bagian sini. Yang tabel itu yang tabel. klik. Masuk ke table, terus ada menu baru nih yang di sini. Convert text to table. Convert text to table. Oke, untuk number of column-nya ini gimana isinya? Mau diisiin? Di auto fit to content, Kak. Yang pertama atur auto fit to content ya. Aturan pertama Ya. auto fit to content. Kemudian yang kedua separate text at semicolon. Ya, separate text at semicolon. Yang bagian sini semicolon itu titik koma ya, teman-teman. Selanjutnya yang soal ketiganya kita diminta untuk mengubah table style. Nah, kebetulan di sini tuh table style-nya nggak ada ya. Jadi kita skipkan dulu yang ini. Ini kita nggak bisa langsung mengubah table style-nya. Harus membentuk table terlebih dahulu. Jadi kita coba lanjutin di sini. Diperhatiin ada paling bawah ini. Dimensi table yaitu seharusnya 14 baris dan 6 kolom. Untuk ngecek ini apakah kita sudah sesuai dengan soal, kita tinggal ini aja.
number of kolomnya 6, berarti secara otomatis nanti barisnya ada 14. Nah, ini udah benar. Kalau yang terjadi seperti ini, berarti convert text table yang akan kita lakukan itu bakal benar dan sesuai dengan perintah soal. Lalu di oke. Nah, ini udah secara otomatis jadi table ya. Teks yang tadi yang awalnya amburadul kayak gini, ini saya nggak tahu baca gimana, kenapa ada eruption gitu. Terus ini jadi Mount Vesuvius, terus sebelahnya titik koma, ada Itali. Tapi setelah kita convert jadi table, orang-orang yang akan membaca lembar jawaban kita jadi lebih paham. Oh, ternyata maksudnya adalah erupsi Gunung Vesuvius di negara Itali yang terletak di dataran Mediterania terjadi pada tahun 79, tingginya 30. Ini saya nggak tahu hitungannya, mungkin karena hitungan kaki kali pakai feet. Kekuatan ledakannya itu setara dengan 5 explosivity gitu. Jadi untuk mengubah convert text to table itu fungsinya banyak banget, sehingga memudahkan orang untuk memahami informasi yang akan kita sampaikan. Jangan lupa untuk kode ini table style. Kalau masuk ke table style itu kita jangan lupa klik dulu tabelnya. Ini masuk ke bagian di table tools, lalu bisa diubah di design ya, di table tools. Kalau kita nggak klik tabelnya, dia nggak akan muncul menunya. Kita klik dulu tabelnya, lalu muncul menu table tools di bagian design. Di table style ini kita tinggal ubah. Yang diminta adalah list table. Ini yang bagian sini yang di bawah grid table. Terus pilih yang table 3 aksen 2. Ini table 3 aksen 2. Ini nah list table 3 aksen 2 ini ya, yang oranye ini. Nah, ya udah otomatis seperti ini. Oke. Ini untuk yang mengubah style di table yang kita punya pada Word. Kita langsung masuk ke ini aja, bagian 11 untuk insert caption for the table. Ada yang tahu gimana? Ya, kalau nggak ada kita coba masukin aja. Untuk di reference. di reference. Iya. Bentar Mbak Ayu. Ini tadi Mbak Ayu juga ya. Tabel caption kan Kak? Iya benar. Untuk table caption. Oh, maksudnya ke reference. Masuk ke reference terus. Masuk ke bagian group caption. Halo? Maaf Mbak Ayu. Suaranya agak hilang tadi. Di bagian reference Kak. Masuk di reference. Terus yang bagian caption, insert caption. Insert caption. Yang ini. Iya. Terus ini di labelnya table ya. Kita nggak perlu define new label karena untuk yang di bagian table itu udah ada di sini. Bagian tabelnya ini. Tinggal sini. Lalu di sini kita langsung masukin aja ini dash, terus comparison of volcanic eruption. Gini. Lalu di oke kan. BP dia data paling bawah ya. Tapi ini udah benar karena yang diminta adalah above the table ya. Berarti dia secara otomatis bakal masuk ke above the table. Tapi kalau seandainya tidak ada permintaan bentar, ini saya coba masuk dulu ke caption. Coba di setting dulu ya. Sini kita langsung ke caption. Nih, table 1 itu comparison of volcanic eruption. Di bagian ini itu kebetulan dia minta memang di atas above the table. Tapi biasanya kalau caption nanti teman-teman nyusun KP laporan KP atau makalah itu dia posisinya biasanya di bawah, below selected item. Kalau kita pilih below nanti dia captionnya muncul di bawah table. Kalau misalnya pilih atas itu dia munculnya di atas dari table yang kita pilih. Karena yang diminta memang benar ya yang di bagian atas. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Ayu. Untuk yang ini kita masuk ke 12 bagian footnote. Ada yang ingat footnote? Masih di menu reference Kak.
Masih di menu reference ya, Mbak Dwi. Itu gimana caranya, Mbak? Terus pencet yang insert footnote. Sebelum kita Pertama masuk itu dulu gimana? dilihat Kita teksnya ngapain? dulu, Kak. Iya, benar, lihat teks dulu. Letakkan referensinya itu terletak di kata setelah kata within a year. Pada bagian first paragraph dari Krakatau Today. Jadi kita masuk ke heading Krakatau Today. Sini kita cari bagian ini. Ini within a year. Bentar ya. Ini within a year. Bagian sini paragraf pertama, kalimat akhir dari paragraf pertama. Setelah kalimat ini berarti ini ada kalimat titik, berarti setelah titik. Terus di sini ya untuk meletakkan footnote enter. Kemudian gimana Mbak Dwi? Terus pencet insert footnote. Masuk ke insert reference. Di menu reference terus insert footnote. Sini footnote. Iya. Insert footnote. Nah iya. Kemudian kita klik aja langsung secara ini dengan Pak Simon Winchester 2003. Saya jangan lupa. Settingnya jangan lupa. Oke gini ya. Kemudian apain Mbak? Saya enter atau saya klik asal halaman aja gitu? Kak? Ini setelah ini saya ngapain? Di enter atau enggak? Enggak usah. Enggak usah ya. Itu gini aja. Oke, benar kalau kita enter, ntar kejadiannya dia bakal nambah satu baris lagi di bagian footnote-nya. Kira-kira untuk footnote itu seperti itu ya. Masuk di bagian reference, kemudian di sini diisi footnote teksnya pada bagian footnote, insert footnote. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Dwi. Oke. Di bagian 13 ini insert teks lagi. Ini nggak simpel ya, tadi udah dijawab juga sama Mas Fatih. Kita masuk ke Krakatau eruption. Ini paragrafnya kosong karena di bawah sudah ada. Sini aja. Oh di sini. Nah, insert lagi. Ini Krakatau eruption. Nih. Oke. Kita masuk ke 14. Nah, pada bagian Krakatau eruption heading ini yang kita baru masukin ini, kita diminta untuk bikin smart art-nya. Ini ada yang masih ingat bikin smart art? Yang mau bantu jawab? Ada? Di insert, Pak. Benar, di insert ya. Di insert kita masuk ke menu insert, kemudian yang smart art yang ini ya. Benar Mbak Ayu. Dan ini kita perlu blok dulu ya, karena di bawah Krakatau eruption berarti di sini di bawahnya ini ya. Nih bagian ini semua itu kita diminta untuk jadiin smart artnya gitu. Sepertinya kita perlu blok dulu untuk jadiin paragraf ini jadi smart art atau tidak sama sekali. Kalau menurut saya kayaknya kita nggak perlu blok dulu, karena kalau kita blok ntar paragrafnya jadi hilang. Kita coba dulu ya di bagian smart artnya ini kita minta untuk pilih yang graphic staggered process. Karena ada kata prosesnya, kita langsung masuk ke submenu proses saja, terus pilih yang staggered. Ini basic, step up, step down, ini accent, picture accent, alternating, increasing, by process. Yang ini kalau misalnya kayak gini-gini teman-teman nggak perlu dihafal semua ya, karena kita punya yang ini namanya screen tip. Ini namanya screen tip. Kalau misalnya kita ngarahin kursor ke suatu objek di Word, kemudian ada muncul kayak gini tulisan alternating flow gitu, atau yang kayak gini interconnected block process, itu namanya screen tip. Dan itu yang membantu kita untuk tidak perlu menghafal objek-objek di Word, tapi mempermudah kita untuk mengetahui perintah soal yang dikeluarin di tiap objektif yang kita punya nanti. Jadi nggak perlu dihafal, tinggal dicari aja seperti ini. Staggered process itu ini continuous, alternating, increasing, by interaction. Kita ke bawah lagi. Basic chevron, cross chevron, by substep, vertical chevron, random, vertical. Staggered yang ini ya. Kita ke dulu, lalu di oke. Nah, content for the level 1 kalau ini dia muncul langsung. Kalau kita coba blok,
smart art-nya diproses ini. Nah, paragrafnya jadi hilang. Makanya kita perlunya itu letaknya di bawah ini aja untuk insert smart art nih. Lagi ke proses ini teksnya ini itu ya seingat saya memang di copy paste deh. Kita coba aja ya. Content for the level 1 itu yang ini. Kita coba cut aja. Tuh yang ini. Nah, ini kan dia cuma 3 ya. Di sini teman-teman atau nggak cara nambahin satu step tadi? Tinggal saya kita bahas di minggu sebelumnya sama Bapak. Minggu Zoom sebelum kita tatap muka, itu sempat ada cara menambahkan satu shape lagi pada smart art kita. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kalau nggak ada, yang ini ya, di bagian desain itu ada yang add shape. Tinggal diklik aja. Nah, dia otomatis bakal menambahkan satu shape yang sama dari teman-teman yang di atas sebelumnya. Kita tinggal cut aja. Oke. Ini antar jadinya untuk yang di bagian penambahan di smart art tadi, mengubah paragraf yang kita punya jadi smart art. Untuk height dan width-nya itu cara ngubahnya, klik di smart art tools-nya, lalu di bagian format itu di bagian kanan size ada pilihannya untuk height sama size width-nya. Yang height-nya kita ubah jadi 3,14, width-nya jadi 6,69, lalu di oke aja, nggak perlu di enter atau klik sembarang aja. Nah, dia bakal menyesuaikan tinggi dan lebarnya. Oke, itu yang ke nomor 14. Kita masuk ke 15. Ini untuk yang ngisi caption. Tadi udah dijelasin juga ya. Kita kerjain dulu aja nggak apa-apa. Masuk ke reference, tadi kita tambah Ayu, masuk insert caption di sini. Tapi yang bagian tabelnya kita ubah jadi figur sesuai dengan ketentuan soal. Dan ingat, dia mintanya ini di bawah label smart art. Berarti posisinya below selected item. Terus figurnya diubah jadi kalimat ini. Krakatoa eruption process. Jadi oke. Nah, ini dia muncul figur 1 Krakatoa eruption process caption untuk smart art-nya. Oke. Selanjutnya di bagian 16 itu ada modify the text wrapping and position of the picture. Pada bagian gambar Krakatoa, kita coba dulu. Ada bagian gambar Krakatoa ya, gambar Krakatoanya di bawah di Krakatoa Today. Ini kita diminta untuk ngedit gambarnya biar menyesuaikan dengan paragraf yang di atas bawah. Untuk yang ini ada yang tahu gimana cara pengerjaannya? Itu diklik fotonya, Kak. Nanti Klik muncul fotonya dulu. formatnya. Itu yang format. Masuk format di picture tools. Ya, di bagian group size. Bagian group size. Ini. Nah, itu di panahnya. Kita kerjain dari yang pertama dulu ya, Mbak. Di text wrapping dulu. Oh, di position berarti. Berarti yang text wrapping itu di bagian position. Ini. Excellent. Ya, benar. Yang Yakin? sebelahnya. Yang sebelahnya ya. Ini.
kita klik dulu, lalu pilih yang square. Nah, ini paragraf yang di bawah itu bakal pindah ke sebelah kanan dari gambarnya, karena kita mencoba untuk gambar tadi dengan paragraf yang kita punya. Kemudian untuk yang horizontal alignment-nya relative to margin, itu di bagian align. Yang ini di bagian arrange juga, tapi tadi kita wrap text, kita masuk ke bagian align. Yang ini. Untuk yang horizontal alignment-nya itu kita pilih ini. Itu seperti yang begini. Terus buat untuk yang horizontal alignment dengan vertical alignment, ada yang tahu di mana? Coba Mas, gambarnya klik kanan Mas. Oh, di kanan gambarnya. Kemudian Terus di bagian size and position, 2 dari bawah. Di bagian position Mas. bagian position. Nah, laras atas sendiri itu. Banyak. Itu alignment ini Mas. Iya, alignment yang ini benar. Saya lupa yang bagian ini ya, alignmentnya diklik dulu. Yang horizontal itu dia right. Kemudian relative to margin. Yang vertikal juga yang di alignment. Kemudian ini juga jadi top dan margin ya. Kemudian diokein. Nah, ini bisa juga lewat pakai klik kanan dari gambarnya, sama ingat saya juga bisa dari sini. Saya tuh ingat kita bisa ubahnya dari yang bagian sini kalau nggak salah saya. Tapi itu ntar kita bahas aja. Kita lanjut ke sini dulu. Tadi udah dibantu sama Mas Fatih. Untuk height dan width-nya itu diubah dari sini aja ya. Di bagian size ini. Kita tinggal masukin 17,7. Di bagian sini kita masukin 2,3. Sembarangan. Nah, dia akan menyesuaikan dengan perintah dari yang kita lakukan tadi ya. Jadi kita tadi untuk satu gambar ini kita udah bikin text wrappingnya gimana. Kemudian tadi juga masuk ke bagian di ini size and position dari gambar yang kita punya untuk ngubah alignmentnya. Lalu balik lagi ke bagian ini menu size untuk ngubah ukuran dari gambar. Oke, makasih Mbak Ayu Mas Fatih. Di bagian 19. Yang selanjutnya di bagian 17 ini ada yang hyperlink. Memasukkan hyperlink pada bagian teks the bomb that destroyed the Japanese city of Hiroshima pada para global impact of Krakatau. Yang ini ya. Itu yang bagian the bomb-nya. The bomb that destroyed Japanese city of Hiroshima yang ini. Ini 1945. Sampai Hiroshima aja. Ini kita diminta untuk masukin hyperlink pada teks ini. Ada yang tahu masukin hyperlink gimana? Enggak ada. Untuk masukin hyperlink itu di bagian insert ya. Kemudian di sini yang di bagian link. Tinggal di link aja ini. Kalau kita screen tip kan sebelumnya itu ada hyperlink. Tinggal diklik aja. Terus ini kita pilih. Karena dia tidak minta link untuk dimasukkan ke dalam file, berarti kita nggak ngelinkkan dia ke suatu file atau kita ngelinkkan dia ke suatu bookmark atau section dari Word yang kita punya, tapi kita diminta hanya untuk masukin address atau halaman website atau halaman internetnya. Itu kita tinggal menggunakan bagian address saja tanpa perlu klik yang di bagian ini. Caranya itu tinggal gini, kita copy paste dulu. Nanti teman-teman kalau di ujiannya itu sebenarnya untuk bagian itu nggak perlu di copy paste. Kalau tinggal ditekan dia bakal secara otomatis tercopy paste di soalnya.
Ini dia. Oke. Nah, kalau misalnya sudah di link kan, nanti teks yang kita link itu nanti bakal berubah jadi the bomb that destroyed Japanese city of Hiroshima itu berubah jadi biru ya. Sementara teman-temannya masih hitam. Nah, cara ngecek apakah link ini berhasil masuk ke address yang kita buat tadi itu tinggal di control klik aja. Control klik. Jadi akan buka internet secara otomatis. Nah, ini ada yang salah dari ini. Tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau untuk yang di ujian itu nggak perlu dicek sampai apakah hyperlink berhasil atau enggak. Tapi ininya benar atau enggak ini. Teman-teman masukkan hyperlink pada teksnya. Kira-kira seperti itu ya untuk yang 17. Selanjutnya yang 18 masukkan text box. Ada yang tahu? Kayaknya nggak ada ya. Ada yang mau bantu jawab untuk text box? Kalau nggak ada, berarti kita coba simulasiin di paragraf ketiga, page 3. Ini kita ada page, ada 3 page, berarti page paling bawah ya. Nah ini Krakatau Today. Ini page ketiga. Ini bagian page 3 of 3 yang ini. Kita diminta untuk masukin banded code dari insert text box. Untuk insert text box itu kita bisa masuk ke bagian insert, lalu sini ada tulisan text box, choose text box. Tapi sebelum itu kita masukin dulu kalau anak Krakatau sampai method on to VA. Berarti ini kita buat dulu, lalu dimasukin ke text box. Kemudian pilih yang banded code yang ini sesuai dengan ini ya namanya. Diklik dulu. Di sini insert, masuk ke text box di banded code ini ya, terus sini kita diminta untuk ambil paragraf 2 dari sini, kemudian di copy cut aja pindahin ke sini. Nah ini dia akan muncul footnote secara otomatis. Sementara untuk ngeditnya kembali lagi kita perlu klik yang ini, terus di bagian formatnya ini kita bisa ubah dengan minta yang diharapkan dari soalnya. Tadi sama yang kita dibantu sama Mas Fatih tadi. Untuk yang bagian ini kita bisa pilih ini di bagian text boxnya kita nah ini kebetulan di bagian teksnya nggak ada size and ini ya, size and layout ini tadi yang kayak kita di gambar ini ada ya size and position, tapi untuk yang di yang ini text box kita nggak punya sama sekali. Nah, kira-kira ada yang tahu untuk horizontal alignment sama vertical alignmentnya ubah di mana? Enggak, lupa ingat. Tapi saya di bagian sini. Nah iya di sini di anak size itu kita bisa ada menu info baru di sini advance-nya. Nah kita bisa pilih yang position tadi sama seperti yang digambar tadi ini. Dia ada pilihannya menu klik kanan untuk size position, atau kita pilih dari ini menu picture kemudian pilih advance ini. Jadi apakah munculkan menu layout baru seperti ini? Nah, ini text boxnya kita nggak punya sub menu size layout, kita bisa pakai dari sini atau kita pakai more layout option ini. Diubah jadi sesuai dengan perintahnya tadi, left margin kemudian alignment lagi ini margin lalu di oke kan. Nah paling atas jadinya, kemudian size nya diubah ini 4,28, lalu di bagian width-nya itu bisa diubah jadi 3,90. Oke. Untuk yang ini sudah selesai ya text box-nya. Maaf mas, yang text box yang jenengan ukurannya salah mas. Oh iya, bentar. Coba ini masuk. Oh ini 3,9. Yang atas mas, 168. 168, yang ini 3,90 ya.
kayaknya yang mempengaruhi. Nah ini. Oke, makasih ya Mas Mati. Iya, sama-sama. Lanjut di bagian page number aja, di apply to whole document. Untuk page number kayaknya itu kita masukinnya di insert ya. Lalu di bagian saya lupa sebenarnya. Ya di sini header and footer and page number ini yang untuk masukin nomor halaman itu bagiannya sini di number ini. Kemudian apply to the whole document di bagian bottom of the page. Yang ini kita diminta untuk pilih style yang accent bar 4. Ini ya. Ini muncul page langsung secara otomatis. Dan untuk pemilihannya itu di above bottom of the page. Oke, itu yang untuk nomor 19. Untuk bagian 20, yang bagian 20 itu nggak ada bedanya dengan masukin hyperlink. Masukin lagi di sini aja. Assign to the global ketua. Yang di sini, ini tinggal di blok, kemudian masuk ke bagian insert, lalu pilih yang bookmark. Kalau tadi kita masukin hyperlink, ini kita masukin bookmark. Terus tinggal dinamain aja. Impact. Lalu di add. Nah, kalau satu teks atau paragraf tandanya adalah punya tambang bracket atau kotak begini. Nah, kalau teks atau paragraf itu insert bookmark yang kita simpan. Jadi untuk ngelocate kita bisa pakai ini. Di bagian search ini ntar kita bisa cari search bagaimana saja yang ada bookmarknya gitu. Itu bisa digunakan. Bahkan kita klik bookmark ini juga bakal ngelocate. Nah, di lembar jawaban kita punya bookmark namanya insert reference. Kita bisa pilih go to gitu. Jadi pergi ke sini. Jadi kalau misalnya lagi di atas nih gitu, bookmark kita di mana ya? Kita klik aja pilih yang ini lalu gitu. Nah, dia otomatis bakal munculkan di sini. Nah, itu fungsi yang untuk bookmark, dia untuk menandain kayak kita mau menandain suatu halaman di buku kita gitu. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian ini, ada 3 soal lagi, dan 3 soal ini kita ini di menu file. Untuk 21, 22, 23 ada yang pengertiannya. Yang dokumen properti berarti kita masuk ke file di bagian info, di ini properties, masuk advance, lalu di sini kita ubah sesuai dengan perintahnya tuh. Titelnya adalah your student number saya itu ini Tony, Mbak. Terus author dan nama saya, lalu di oke kan aja. Nah, ini untuk ubah dokumen properti ya. Jadi bisa langsung ubah dari sini atau kita bisa pakai dari properties yang advanced properties. Untuk ini. Oke. Untuk yang 22, modify the view of the document. Nah, ini modify the view-nya. Untuk yang 22 ada yang tahu pengerjaannya? Mengubah view dokumen. Di bagian view coba. Oke, kita masuk ke view. Berarti kita balik lagi ya, Mbak? Ya. Nih, kita masuk ke view. Yang zoom. Ini diubah jadi 85. di sini itu nggak ada 85. Itu gimana loh? Itu yang di persennya. Yang di persen ini ya? Ya. Kita ubah dari 85 ya. Terus di oke-in ya. Oke, coba oke. Nah, ya benar. Jadinya ada 80%. Kita kayak ngubah ini tadi jarak antara side antara kita dengan lembar jawaban yang kita punya tadi untuk melihat view-nya. Kalau 85 jadi ukurannya jadi 2 lembar seperti ini. Kita bisa lihat full display dari lembar jawaban yang udah kita kerjain. Kira-kira kayak gini. Oke. Terima kasih Mbak. Tadi Mbak siapa? Saya lupa namanya. Saya Kak. Siapa? Ayu. Oh, Ayu. Maaf. Oke. Yang terakhir save option. Yang recover information over 15 menit. Nah, ini ada yang tahu. Ini masih main di menu file ya. Di menu file. Terus
tadi minta untuk membahas sub optionsnya. Ada yang ingat? Di option Kak. Di option. Terus Mas? Terus masuk ke save 3 varietas. Iya. Itu diganti 15 Oh menit ini ya. ya, ganti jadi 15 menit. Oh iya, benar sekali. Boleh di okein aja. Yang embed-nya enggak di itu Mas. Saya lupa lagi. Option save ini ya. Bawah ada Mas. Nah, Bawah sendiri. Found in the file. Ini paling bawah nih. Bawah ini ya Mas. Klik, ya, gitu aja. Karena ini kita klik dan tidak ada perintah selanjutnya, ini sepertinya di bawah. Jadi kita cukup klik ini aja, embed found in the file saja. Lalu di okein aja. Nah, itu udah selesai untuk pengerjaan hari ini yang di test trial 1 kita simulasinya. Ini cukup sama, modify save option, modify the document, sama change the document. Yang untuk yang ini, itu seingat saya sudah hampir sama dengan dulu yang dikerjain di ujian. Yang ini ya, Word 2013 specification. Bedanya nanti yang teman-teman antara 2016 sama 2019, Word 365, itu nanti lebih banyak main di review yang seperti ini. Tapi untuk hari ini tuh kita cukup paham ini karena nggak ada beda juga. Nanti di ini basic page border, margin, import text, modify style, ini adalah hal yang basic. Biasanya muncul di soal-soal pertama ketika ujian nanti. Jadi kalau teman-teman udah bisa ngerjain soal hari ini semuanya itu dengan baik, jadi menurut saya teman-teman sudah bisa untuk sertifikasi ujian besok gitu. Kira-kira seperti itu. Untuk yang hari ini itu ada yang mau ditanyain dulu? Mas mau tanya saya Mas. Iya, gimana Mas Nah, Tati? Yang nomor 12 itu Mas. 12 yang Ke bawah. Nah, itu kan ada kata-kata within apa itu? After the text within a year. Itu kan kalau kita pakai print and replace itu bisa nggak Mas? Boleh nggak gitu? gimana Mas Tati? Jadi kan tadi Bentar ya. Kita masuk dulu ke Krakatau Today, terus di sini. Within a year. Ini ya. Nah, jadi kan Mas Nanda kan nyari manual dong Mas. Nah, kalau kita langsung kayak cari di bagian navigation ini kita ketik within a year tuh boleh nggak Mas? Pas ujian Ini gitu. Krakatau Today, terus ke yang sini ya. Kita ketik apa deh Within a kan? year gitu. Terus muncul kayak gini. Itu kan ini keluar Mas. Itu boleh nggak Mas? Kalau Atau harus ini kan manual? dia di highlight sama navigation pen-nya. Kalau misalnya kamu insert footnote di sini tuh dia bukan berarti ini kursor kita ada di situ. Jadi in case seperti ini ya, saya coba misalnya kita ada Indelect 1927 ini kita mau jadiin footnote ya. Coba. Indelect 1927. Lalu kita coba masukin insert ya. Sementara teksnya ini kursor saya ada di bagian Steam and Debris yang sini. Kemudian kita klik sini Indelect 1927 ya. Tuh. Atau saya nggak usah klik mana aja deh, di sini aja deh paling ujung. Tapi kita udah bikin di navigation pane 1927 ini. Terus kita masukin ini footnote. Seperti di ini reference, insert footnote. Nah, yang dimunculin itu bukan yang 1927 nih. Coba ini kita buat angka kaki. Terus oke. Nah, munculnya itu di bagian sini ya Mas. Bukan di Indelect 1927 nya gitu. Ini bahkan nggak muncul sama sekali dia untuk footnote keduanya. Nah, kita udah Maaf Mas. Maksud saya bukan begitu Mas. Gimana Mas Pati? Jadi semisal abaikan nomor 12 ini Mas. Semisalnya Mas kita ujian. Ada kata-kata yang kita nggak tahu nih caranya gimana, terus kita terus kita pakai navigation gitu loh Mas. Boleh nggak Mas? Malah boleh. dianjurin pakai navigation pen gitu daripada pakai manual ke saya. Karena kalau nggak salah itu kalian cuma punya pengerjaan waktu 50 menit atau berapa ya, saya lupa. Kalau manual seperti ini kan ribet ya. Iya. Begini. Nah ya, misalnya cari kita disuruh cari nanti di bagian word cause erosion, terus ada bagian kata as heavy organic plate. Tuh, kita masuk ke sini, terus kita harus baca dari awal gitu. Jadi itu ribet. Jadi tinggal diklik aja bagian bawah juga, misalnya as keyword easier. Nah, dia langsung locate secara otomatis gitu kan. Tinggal kita blok yang kuningnya gitu ya. Simple banget gitu. Itu boleh banget Mas Wati, malah sangat dianjurin. Jadi jangan cari manual kayak saya. Nanti ketika ujian, tapi pakai navigation pen.
Dan biasanya ketika teman-teman ujian misalnya cek itu selalu mati gitu, jadi kosongan gini. Jadi jangan lupa untuk setiap pengerjaan lembarnya selalu masuk ke bagian view lalu nanti definisikan. Ini bisa langsung di oke perintah-perintah yang bakal diminta dari Word-nya sendiri. Kira-kira seperti itu. Terima kasih ya Mas Fatih. Mungkin yang lain ada yang punya pertanyaan? Iya, mungkin ada yang punya pertanyaan lain? Enggak ada. Kalau enggak ada, berarti untuk hari ini sepertinya latihan ini udah selesai. Kita coba tunggu ya. Saya coba WA Bapak dulu. Saya kurang tahu juga untuk teman-teman angkatan 21 ujian MOS-nya bakalan kapan. Tapi kalau seandainya kalian teman-teman ini ada yang D3 sama ini ya? Campuran ya? Mas Fatih dari prodi apa Mas? Kalau saya dari D3 SI Mas. D3 SI ya, itu kita jurusan tuh. Kalau ini yang punya 521 ini Mas Filipus dari mana Mas Filipus prodi? Ya Mas, Ya, Mas Filipus dari prodi apa ya Mas? pariwisata Mas. Oh, D4 pariwisata ya? Berarti yang 52 D4 pariwisata, tapi kalau yang D3 ini maksudnya dari D3 prodi diploma. Saya kurang tahu kalau yang D3 diploma itu ujian MOS-nya kapan. Tapi seharusnya kalau D3 itu berarti kayaknya setelah KP. Kalian KP kan di semester. Kalau kalian 3 tahun berarti semester 6 itu semester akhir. Berarti antara semester 5 atau semester 6 ntar kalian bakal ujiannya gitu. Atau kalian bakal belajar MOS ini cepet banget. Ini kalian di semester 2 ya. Tunggu, saya semester 6. Berarti kalian semester antara 4 ya kan. Mas Fatih semester 2 atau 4 Mas? Semester 2 saya Mas. Semester 2 ya? Masih baru. Nah itu kayaknya bakal di Iya. semester 5 atau 6 tuh bakal ujian MOS. Kalau destinasi pariwisata kayaknya bakal di semester 7 atau 8 atau di antara itu. Jadi jangan lupa nanti belajar ini juga jangan sampai terlupa aja gitu untuk ujian MOS-nya selanjutnya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ini kebetulan juga kita selesainya kan 10.30 atau 10.20 saya lupa. Cek dulu bentar, ini harusnya 10.30 udah selesai. Kebetulan juga kita udah ngerjain soal yang baik. Saya juga udah catat teman-teman yang hari ini udah bantu ngerjain. Kira-kira untuk pertemuan hari ini kita selesaikan sampai di sini dulu aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita bahas untuk minggu selanjutnya aja ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya izin pamit, kelasnya saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Ya, sama. Kasih Kak. Bapak lagi.